lilitan tembaga pada output generator. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada generator. Generator listrik menerima energi dalam bentuk usaha dan menyalurkan keluar melalui transmisi listrik. Generator terdiri atas sebuah loop kawat yang dirotasikan oleh suatu cara eksternal dalam sebuah medan magnet. Selanjutnya ada induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik yang terjadi pada generator mengacu pada hukum Faraday dan hukum Lenz. Selanjutnya ada hukum Faraday yang ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1883. Hukum Faraday sendiri berbunyi gegel induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnet terhadap waktu yang melalui loop itu. Berikut merupakan persamaan hukum Faraday di mana gegel induksi sama dengan minus N dV beta per dt. Dengan keterangan gegel induksi dengan satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, dV merupakan perubahan flux magnetik dalam satuan Weber, dt merupakan waktu yang diperlukan dalam satuan sekon, B merupakan induksi magnetik dalam satuan Tesla, dan A merupakan luas bidang dalam satuan meter per kubik. Hukum Lenz merupakan hukum yang ditemukan oleh Heinrich Friedrich Emil Lenz pada tahun 1884. Hukum Lenz berbunyi arus dan GGL induksi timbul pada suatu arah yang mencegah terjadinya perubahan flux magnet neto yang melalui kumparan. Selanjutnya ada alat dan bahan pembuatan alat. Yang pertama ada besi, yang kedua ada kawat tembaga 25 meter, 3 ada botol, 4 ada gunting, ada lampu, ada solatip, magnet, dan pisau. Proses pembuatan alat. Pertama-tama kita siapkan botol plastik kosong, lalu dipotong setinggi 8 cm. Setelah dipotong, kita lubangi bagian kanan dan kiri botol menggunakan besi yang sudah dipanaskan oleh pematik api. Yang ketiga, lilitkan kawat tembaga dengan teknik selenoida pada bagian kanan dan kiri sisi lubang yang dilalui kawat besi. Yang keempat, ditumpuk dengan rapih kawat tembaga dengan masing-masing sisi 44 lilitan. Jika sudah, tempelkan magnet di bagian tengah kawat besi di dalam botol plastik. Lalu, amplas ujung-ujung kawat tembaga. Setelah itu, dililitkan pada lampu. Setelah alat selesai dibuat, maka kawat besi dapat diputar dengan cepat, sehingga magnet yang merekat di tengahnya dapat menghasilkan arus dan menghidupkan lampu. Kemudian ada cara kerja alat. Ketika magnet diputar di dekat kawat tembaga, flux magnetik yang menembus kawat tembaga akan berubah-ubah. Perubahan flux magnetik ini akan menginduksi timbulnya gaya gerak listrik GGL atau tegangan listrik di dalam kawat tembaga. Arah arus listrik yang terinduksi ditentukan oleh arah perubahan flux magnetik, sesuai dengan hukum Lenz yang telah dijelaskan tadi. Jadi, dengan memutar magnet di dekat kawat tembaga, kita dapat memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk menghasilkan listrik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nyala suatu lampu yang dihasilkan dari magnet dengan kumparan kawat tembaga. Faktor yang pertama yaitu jarak magnet dengan kumparan, di mana semakin dekat jarak magnet dengan kumparan, maka semakin terang nyala dari suatu lampu tersebut. Lalu yang kedua yaitu jumlah lilitan. Ketika jumlah lilitan semakin besar, maka semakin terang nyala lampu tersebut. Yang ketiga adalah cepatnya putaran yang terjadi. Ketika semakin cepat putaran yang terjadi, maka nyala lampu yang dihasilkan semakin terang. Dan yang terakhir adalah kekuatan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, maka nyala lampu yang dihasilkan juga akan semakin terang. Selanjutnya, ada kelebihan alat dan kekurangan alat. Kekurangannya yaitu energi yang dihasilkan lampu belum stabil. Kedua, pengoperasian alat masih kurang nyaman saat memberikan energi kinetik saat memutar tangkai besi. Kelebihannya, yang pertama, mampu menghasilkan energi tanpa adanya sumber listrik. Yang kedua, alat dan bahan yang mudah ditemukan. Jadi, hukum Faraday dan hukum Lenz memainkan peran penting dalam menghasilkan energi listrik melalui induksi elektromagnetik.
Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik, energi listrik dapat dihasilkan secara efektif dari gerakan relatif antara medan magnet dan kumparan tembaga. Demikianlah video Research Based Learning dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.